Bab 1574, Tidak layak menjadi seorang ayah. Gupan tiba-tiba bertanya, "Saudara Ye, apakah ayahmu baik?" Sander Ye mengangguk cepat, "Baik, sangat baik." Gupan mengangguk, "Jika begitu kamu boleh membiarkan ayahmu pergi." Sander Ye. Gupan menoleh dan menatap ke arah ujung alam semesta, tatapan matanya semakin dingin. Sander Ye sedikit penasaran, "Saudara Gupan, ada apa dengan Buddha rahasia itu?" Gupan berkata, "Dulu, dia meninggalkan ibuku untuk mengejar dao agung agama Buddha. Ibu membesarkanku sendirian, tetapi dia meninggal lebih awal karena sakit akibat terlalu banyak bekerja. Orang seperti itu tidak layak menjadi suami maupun ayah." Sander Ye terdiam. Jika pihak lain benar-benar melakukan itu, maka itu benar. Tidak lama kemudian, Sander Ye dan Gupan tiba di tempat tubuhnya disegel. Saat Sander Ye melihat energi pedang yang familiar di tubuh Gupan, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Itu benar-benar bibinya. Dan dia mengerti secara kasar karmanya. Saat Gupan berbicara untuk mengujinya, dia pasti telah mengganggu bibinya, jadi bibinya mengambil tindakan untuk memberinya sedikit peringatan. Memikirkan hal ini, Sander Ye tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya. Sander Ye berjalan ke arah tubuh Gupan dan merentangkan telapak tangannya. Energi pedang perlahan melayang keluar dari tubuh Gupan dan kemudian mendarat dengan mantap di telapak tangannya. Melihat energi pedang di tangannya, Sander Ye tersenyum dan kemudian melepaskannya. Dia tahu bibinya tidak akan memberinya energi pedang untuk melindungi dirinya, dan dia juga merasa itu tidak perlu. Sekarang, ketergantungannya pada pagoda kecil atau pedang Kingsuan semakin berkurang. Tapi kali ini, energi pedang tidak hilang. Melihat pemandangan ini, Sander Ye sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Melihat energi pedang itu benar-benar tidak berniat menghilang, Sander Ye tiba-tiba tertawa dan segera menyimpannya. Memiliki energi pedang ini berarti dia setidaknya bisa membuat bibinya mengambil tindakan sekali. Ini tentu saja merupakan hal yang hebat baginya. Bang! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari samping. Sander Ye menoleh dan melihat. Pada saat ini, Gupan telah menyatu dengan badan utama. Setelah penggabungan, aura Gupan itu tiba-tiba meroket liar. Melihat adegan ini, Sander Ye tertawa. Kekuatan Gupan saat ini pasti telah meningkat secara kualitatif dibandingkan sebelumnya. Gupan yang tengah duduk bersila di dalam segel, tiba-tiba membuka matanya perlahan, dan kilatan cahaya meluap dari matanya. Sander Ye bertanya, "Bagaimana?" Gupan tertawa terbahak-bahak, "Dewa yang kuat dapat dihancurkan dengan satu tangan." Sander Ye tertawa. Gupan perlahan berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya, dan berkata, "Saudara Ye, tidak perlu berterima kasih. Jika kamu butuh bantuan dalam pertarungan kelak, hubungi saja aku." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tentu saja, apa rencanamu berikutnya?" Ada niat membunuh di mata Gupan, pergi ke Daksu. Sander Ye, mencari Buddha rahasia. Gupan mengangguk, Sander Ye berkata, "Aku akan menemanimu pergi." Gupan berkata, "Enggak usah, dia bukan tandinganku saat ini." Sander Ye berkata dengan suara berat, "Biar aku menemanimu." Gupan mengangguk, "Baik." Setelah mengatakan itu, mereka berdua menghilang dari tempat itu. Di Daksu. Daksu juga merupakan dunia yang istimewa. Meskipun peradaban di sini tidak semegah peradaban kekaisaran dewa kuno, tapi juga dianggap sebagai alam semesta beradab tingkat atas di persimpangan antara dunia virtual dan dunia nyata. Di sini, ada kekuatan yang sangat kuno, ialah Tantra. Menurut Gupan, asal mula Tantra sebenarnya berasal dari batas antara nyata dan virtual. Pernyataan ini dapat dipercaya,
karena sampai saat ini kekuatan Sang Buddha rahasia kemungkinan besar telah mencapai alam dewa. Setelah keduanya tiba di Daksu, mereka langsung menuju agama Buddha Tantra. Agama Buddha Tantra terletak jauh di pegunungan, di mana jumlah penduduknya sedikit dan sangat terpencil serta tandus. Di sebuah gunung terpencil, hanya ada sebuah kuil kecil. Ketika Sandar Ye dan Gupan tiba di sini, suara lonceng panjang tiba-tiba datang dari kuil. Gupan mencibir, "Apakah kamu mengucapkan selamat tinggal pada diri sendiri?" Setelah berkata demikian, tiba-tiba dia mengulurkan tangan kanannya ke depan, lalu tiba-tiba seekor binatang buas raksasa menerobos udara di atas kuil, lalu mencengkeram kuil itu dengan ganas, siap untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping. Amitabha. Sebuah nyanyian Buddha tiba-tiba terdengar dari kuil, dan kemudian segel Buddha terangkat ke langit dan menghantam tangan raksasa itu dengan keras. Bang! Tangan raksasa itu hancur dan berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Sandar Ye menyipitkan matanya sedikit. Ini memang orang yang sakti di alam dewa. Selain itu, kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Pada saat ini, seorang biksu berjubah perlahan berjalan keluar dari kuil. Buddha rahasia. Gupan menatap biksu itu sambil tersenyum ganas. "Keledai botak tua, hari ini adalah hari kematianmu." Setelah mengatakan ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Bintang-bintang sejajar. Sekarang obor bintang miliknya tak lagi sebanding dengan sebelumnya, terintegrasi langsung dengan alam semesta, dan ia digunakan oleh tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Saat miliaran bintang muncul, tekanan bintang yang mengerikan datang ke pegunungan seperti kiamat. Buddha rahasia menatap tekanan tak berujung dari bintang-bintang. Matanya setenang sumur kuno. Menyatukan kedua telapak tangannya dan diam-diam melantunkan mantra-mantra Buddha kuno. Tiba-tiba, cahaya Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Sinar-sinar Buddha itu melesat ke langit satu demi satu. Hanya dalam sekejap, tekanan dari bintang-bintang berhasil ditembus. Bagus. Dalam kehampaan yang tak berujung, suara Gupan tiba-tiba terdengar. Saat suaranya berakhir, sebuah tangan raksasa dari bintang-bintang tiba-tiba mengembun dari kedalaman langit. Kemudian, tangan raksasa langit itu jatuh dengan ganas dari langit berbintang, dan cahaya Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Melihat tangan bintang raksasa itu, ekspresi Sandar Ye menjadi agak serius. Kekuatan saudara Gupan saat ini bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh dewa yang kuat sekalipun. Amitabha. Suara Buddha rahasia tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Kemudian sebuah patung Buddha emas besar yang tingginya puluhan ribu kaki mengembun dari belakangnya. Patung Buddha emas itu mengulurkan tangan kanannya dan dengan kuat menekan ke arah tangan bintang raksasa. Bang! Begitu kedua tangan raksasa itu bersentuhan, seluruh langit tiba-tiba berubah menjadi lautan cahaya keemasan dengan bintang-bintang. Kedua kekuatan yang mengerikan itu saling menghancurkan dengan hebat. Gelombang kejut kekuatan yang mengerikan terus meletus dari antara langit dan bumi, dan seluruh alam semesta hancur. Di kejauhan, Sandar Ye melepaskan kekuatan pedang tak tertandingi untuk menahan gelombang kejut kekuatan dari dua orang itu. Matanya terpaku pada area di kejauhan. Di bagian terdalam daerah itu, ada dua kekuatan yang saling menghantam dengan ganas. Sinar Buddha bersinar. Pada saat ini, suara nyanyian Buddha bergema dari bagian terdalam area tersebut, dan kemudian jutaan cahaya Buddha tiba-tiba meledak, langsung menghancurkan semua kekuatan di sekitarnya, dan bahkan kekuatan bintang-bintang berubah menjadi debu pada saat ini. Gupan juga terguncang oleh cahaya Buddha yang mengerikan ini dan mundur puluhan ribu kaki.
Wajah Sander Ye menjadi muram. Sinar Buddha milik biksu itu secara langsung menghancurkan seluruh kekuatan bintang Gupan. Setelah Gupan berhenti, dia menatap Buddha rahasia di kejauhan. Patung Buddha rahasia yang tingginya puluhan ribu kaki di belakang Buddha rahasia itu memejamkan matanya sedikit, memancarkan cahaya Buddha yang hikmat dan agung dari tubuhnya, dan nyanyian Buddha kuno terus terdengar. Kekuatan Buddha yang dahsyat merasuki langit dan bumi, dan kekuatan Buddha ini terus bertambah jumlahnya dan terus menerus. Gupan tertawa, "Baik, ayo, lanjutkan." Setelah berkata demikian, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras dan menghilang dari tempatnya. Jelek. Seberkas cahaya bintang menghantam keras Sang Buddha rahasia. Di kejauhan, Sang Buddha rahasia mengulurkan tangan kanannya dan menekan perlahan ke bawah. Di belakangnya, patung Buddha rahasia juga mengulurkan tangan kanannya dan menekan perlahan ke bawah. Bang! Tekanan kuat cahaya Buddha secara langsung memaksa Gupan untuk berhenti. Kekuatan Buddha yang mengerikan menyerbu ke arah Gupan, menekan dan menghalang area di mana dia berada. Di kejauhan, Sander Ye melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Harus diakui, dia sebenarnya sedikit terkejut. Kekuatan Buddha rahasia ini sungguh di luar dugaannya. Buddha rahasia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Gupan di kejauhan. Pada saat ini, area ruang waktu tempat Gupan berada telah ditekan. Gupan tentu saja tidak mau menerima ini. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan kekuatan bintang yang mengerikan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Bukan hanya itu saja, di luar sana, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya datang bagai air pasang, berusaha menghancurkan patung Buddha rahasia itu. Kekuatan bintang yang tak berujung terus menghantam patung Buddha rahasia, tapi patung Buddha rahasia itu berdiri diam seperti gunung dan tidak dapat digoyahkan oleh kekuatan bintang. Di dalam tubuh Sander Ye, Zoxi tiba-tiba berkata, "Saudaramu kali ini akan celaka." Biksu ini telah mengolah tubuh Buddha kaca. Kekuatannya benar-benar kokoh. Sander Ye sedikit bingung, tubuh Buddha kaca. Zoxi berkata, "Kamu dapat memahaminya karena biksu ini sudah memiliki jalan Buddhisnya sendiri. Dia setara dengan Dewa Kehidupan." Dewa Kehidupan. Wajah Sander Ye menjadi muram. Zoxi melanjutkan, "Tapi, tubuh Buddha kacanya tidak murni. Jelas, hati Buddhanya belum murni total. Jika tidak, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan." Sander Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Sang biksu masih melantunkan ajaran Buddha. Saat ajaran Buddha dikumandangkan, patung raksasa Buddha berangsur-angsur berubah dari warna emas menjadi warna kaca berkilau, menjadi lebih hikmat, lebih bermartabat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Zoxi menambahkan, "Di sini ini tidak sederhana. Ada orang kuat lain di kuil, yang kekuatannya bahkan lebih besar daripada Buddha rahasia itu." Sander Ye tercengang. Dia melihat ke dalam kuil dan benar saja, dia merasakan aura yang sangat samar. Aum. Pada saat ini, Gupan tiba-tiba meraung, dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan semua kekuatan bintang berkumpul di tubuhnya. Saat berikutnya, dia menerobos blokade penindasan dan meninju patung Buddha rahasia itu dengan keras. Bang! Akan tetapi, patung Buddha kaca itu tidak bergerak sedikit pun, dan menerima pukulan itu. Bang! Cahaya Buddha muncul, dan patung Buddha kaca tetap tidak bergerak. Dan Gupan mundur ribuan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi kompleks terpancar di mata Sander Ye. Sampai saat ini, saudara Gupan bukanlah tandingan Buddha rahasia ini. Gupan perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, semua kekuatan di sekelilingnya telah ditekan. Tatapan mata yang ganas melintas di mata Gupan, dan tubuh serta jiwanya mulai terbakar. Kemudian,
Dia tiba-tiba bergegas maju dan langsung menuju ke arah Buddha rahasia. Melihat Gupan bergegas mendekat, Buddha rahasia melambaikan tangannya pelan, dan patung Buddha kaca di belakangnya seketika menghilang. Pada saat yang sama, semua kekuatan agama Buddha antara langit dan bumi lenyap. Bersambung.